Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan membahas terkait settingan yang ada di game turbo, khususnya GPU setting. Karena di video saya sebelumnya saya sudah membuat tutorial bagaimana cara mengaktifkan fitur tersembunyi tersebut, teman-teman. Nah, kita lihat di sini di game turbo. Oke. Nah, di paling bawah di sini ada settingan ya. Nah, settingan ini sebelumnya itu tidak ada, dan settingan ini perlu teman-teman tahu. Biasanya ini terdapat di HP-HP Xiaomi yang kelas atas ya. Salah satunya mungkin di sini yang sudah punya Poco F3, settingan ini sudah terbuka. Apalagi kalau misalkan teman-teman di sini yang pakai Poco F3 GT, ini sudah ada, teman-teman. Nah, oke, saya nggak tahu kenapa nih ya dari pihak Xiaomi terkait fitur ini kok dihilangkan atau tidak ada di bawahnya, atau di Poco X3 Pro itu kok tidak ada. Padahal Poco X3 Pro sebetulnya harusnya ada ya, karena ya sudah menggunakan Snapdragon 860 dan juga GPU Adreno-nya sudah di series 640. Beda 10 doang sih dengan Poco F3 ya. Poco F3 menggunakan Adreno 650. Nah, oke, di sini saya pakai Poco X3 NFC ya. Nah, di sini ada hal yang menarik nih teman-teman ya terkait settingan dari GPU ini. Oke. Nah, mungkin di sini saya akan coba tes dulu di PUBG ya. Mungkin bagi teman-teman di sini yang suka bermain PUBG bisa coba ikuti atau bisa coba tiru ya settingan saya ini. Oke. Nah, pertama di sini kalau misalkan di game turbonya belum ada game PUBG-nya, teman-teman di sini langsung saja ke arah yang tanda plus ini. Oke. Nah, kemudian cari di sini untuk PUBG-nya. Nah, tinggal diklik saja back, ini sudah ada. Oke, selanjutnya teman-teman di sini coba klik ya atas. Nah, di sini saya menggunakan settingan seperti ini untuk PUBG. Kemudian untuk di bagian optimalkan grafis. Nah, ini teman-teman ya. Oke. Ini saya aktifkan seperti ini. Nah, untuk settingan yang lainnya ini saya off-kan saja. Dan untuk resolusi juga di sini saya menggunakan 720p, enggak menggunakan bawaan. Kenapa saya kok mengecilkan? Karena biasanya sebuah game itu jika resolusi semakin tinggi itu akan mengakibatkan gameplay kita tuh akan berat, teman-teman. Nah, biasanya kalau resolusi kita turunkan itu akan membuat permainan atau game kita lebih cepat. Seperti itu ya. Termasuk dari FPS-nya akan meningkat. Seperti itu. Nah, kita akan coba di sini. Nah, kemudian di sini teman-teman untuk laju bingkai. Nah, laju bingkai di sini saya menggunakan yang 60. Nah, meskipun di Poco X3 NFC tidak kebuka untuk settingan yang ekstrim. Nah, ekstrim itu kan 60 fps, teman-teman. Nah, sedangkan di Poco X3 NFC itu hanya tembus di ultra atau sekitar 40-an ya, 40, 41 lah mungkin paling tembus 41, 42 fps. Seperti itu untuk laju bingkainya. Dan perlu teman-teman ketahui, nah ternyata ya setelah saya coba atau uji coba di game PUBG ini, settingan ini lumayan nih teman-teman. Bisa membuat permainan lebih stabil ya, seperti itu. Nah, dan perlu teman-teman tahu juga, settingan yang ada di game turbo ini tidak bisa semuanya dipakai untuk di game ya. Nah, ada beberapa memang game-game yang memang bisa menggunakan full ya. Kalau misalnya kita di sini aktifkan anti-aliasing sampai 4 kali. Nah, di gamenya juga itu bisa teman-teman aktif. Tetapi game-game seperti itu biasanya khusus ya, berbeda dengan game-game kompetitif. Nah, game-game kompetitif itu biasanya memang didefaultkan atau distandarkan oleh pihak developernya. Nah, salah satu contoh di sini terkait hal itu, nah teman-teman bisa di sini itu ada tanda-tanda tanya ya. Nah, ada tanda tanya di setiap bagiannya. Nah, coba teman-teman di sini lihat di bagian yang resolusi saja ya. Nah, resolusi di sini. Nah, resolusi default ditentukan oleh permainan itu. Nah, kan? Permainan itu sendiri, beberapa permainan tidak memungkinkan untuk mengatur resolusi. Jadi tidak setiap game itu dengan menggunakan settingan GPU ini bisa bekerja di gamenya, teman-teman ya. Kemudian di sini kita lihat untuk kualitas tekstur ya.
Nah, untuk kualitas tekstur di sini prioritaskan performa atau kualitas. Nah, kalau kualitas tekstur ini kemungkinan setiap game itu ada pengaruhnya dari sini, teman-teman. Ya, seperti itu. Kemudian untuk anti aliasing, dan juga filter anisotropik ini juga tergantung dari game atau permainannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini resolusi sudah di 720p, laju bingkai di 60. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan coba ya. Ini saya menggunakan settingan yang ada di GPU-nya itu menggunakan settingan custom ya. Tidak menggunakan settingan yang sudah ada di sini, ada bawaan, hemat daya, seimbang, dan kualitas tinggi. Saya di sini menggunakan custom untuk PUBG. Oke, selanjutnya di sini jangan dulu di play gamenya. Kita coba keluar terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman masuk ke set edit. Nah, di set edit di sini kita cari ya di global table. Oke. Kemudian cari di sini di bawah. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, oke. Nah, di sini ada game driver pre-release option in app. Nah, di sini ada game driver option out app. Nah, di sini kita masukkan di edit value, kita masukkan di sini com.tencent. Nah, di sini teman-teman masukkan com.tencent.ig save. Oke. Ini di bagian game driver option out app ya. Nah, ini ya. com.tencent.ig. Nah, karena PUBG itu kan dari Tencent ya. Seperti itu. Oke, ini kita langsung saja back kembali. Nah, di sini kita akan coba lihat dulu di bagian setelan tambahan, opsi developer, kemudian di bagian preferensi driver grafis. Oke, sebentar. Nah, kita cari di sini PUBG ya. PUBG Mobile. Nah, di sini saya menggunakan driver grafis system. Oke. Nah, di sini saya menggunakan driver grafis system nih. Nah, selanjutnya kita coba di sini aktifkan untuk power monitor ya. Kita lihat nanti kestabilannya. Kita coba lihat, kita aktifkan. Kemudian di sini saya juga akan mengaktifkan di bagian sini, teman-teman ya. Ada nih. Sebentar. Nah, ada tampilkan rasio refresh. Nah, di sini saya defaultnya itu menggunakan 120 fps untuk di bagian refresh rate layarnya, teman-teman ya. Nah, ini terdeteksi sama ya. Ini terdeteksinya sama. Di sini 120, di sini 120. Oke, kalau sudah seperti ini dan juga kita sudah tadi memasukkan settingan di set edit, selanjutnya kita masuk lagi ke game turbo. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di sini masih terdeteksi 120 dan di sini mulai naik turun ya. Oke. Kita kecilkan dulu aja biar lebih simple ya. Nah, seperti ini aja. Oke, sudah seperti ini. Kita langsung masuk ke gamenya. Langsung berubah di sini. Terdeteksi 60 fps di sini, teman-teman. Kemudian di sini juga terdeteksi 60 fps. Nah, oke, kita lihat saja nanti ya. Mulai turun untuk di power monitor. Oke, kita langsung saja coba di sini ya. Di gameplaynya langsung. Ya, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke ini di game PUBG-nya. Kita lihat terlebih dahulu di sini untuk di settingan. Nah, di sini saya masih menggunakan settingan grafis bawaan ya, smooth ultra. Jadi nggak ada pengaruh sampai harus ke unlock ekstrim bahkan 90 fps. Nah, di sini terdeteksinya di smooth ultra. Oke, di sini kita akan coba lihat ya di gameplaynya. Kita akan coba di sini classic squad ya. Bagaimana performa pada saat game ataupun pada saat nanti ada musuh. Apakah ada frame drop atau penurunan performa atau tidak ya, seperti itu. Di situ kita akan coba nanti lihat. Oke. Nah, ini dia, kita sudah masuk ya di bagian sini
sambil menunggu. Nah, ini di sini stabil masih di 40 fps teman-teman, nggak ada masalah ya di sini, smooth sekali. Kemudian ke HP-nya juga di sini nggak kerasa panas sama sekali ya, adem. Apalagi kalau misalkan menggunakan fan cooler teman-teman. Oke. Oke. Stabil 40 fps teman-teman ya. Oke, ini stabil. Oke. 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 Ya, itu dia teman-teman ya. Ini saya sudah coba timnya ya squad, dan ternyata gameplaynya stabil, nggak ada frame drop, aman ya. Jadi settingan yang sudah saya coba tadi share, jadi bisa dipraktekkan ya. Nah, kalau misalkan di Poco X3 Pro sebetulnya nggak perlu pakai settingan tersebut, udah oke ya, karena sudah menggunakan ya Snapdragon 860 teman-teman, seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Ternyata settingan yang sudah kita coba buat tadi bekerja dengan baik ya, bagus di Poco X3 NFC bermain PUBG. Di sini stabil di 40, 41, 42 fps, enggak sampai turun di bawah 35 fps. Ini sudah oke banget ya kalau menurut saya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bisa teman-teman praktekkan ya di HP ya Poco X3 NFC ataupun HP Poco M3 ataupun Redmi 9T, ini bisa coba teman-teman ya, atau di Redmi Note 10 Pro sekalipun kita bisa dicoba. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.